Amanda tergelincir dari tangga dan jatuh, berteriak kesakitan. Aku Amanda Putri Wijaya. Usiaku 32 tahun. CEO dari Nexora Tech, perusahaan teknologi rintisan yang kini menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara. Aku lahir di Jakarta, di sebuah rumah megah di kawasan Pondok Indah, tempat di mana pagar besi bukan hanya untuk keamanan, tapi juga simbol bahwa dunia di luar sana tidak sepenuhnya diterima. Ayahku, Arjuna Wijaya, adalah salah satu pengusaha properti paling sukses di Indonesia. Ibuku, Diah, adalah mantan model yang memilih pensiun dini setelah menikah. Mereka menginginkan anak yang sempurna, dan aku berusaha menjadi seperti itu. Nilai A di sekolah internasional, gelar MBA dari Harvard, dan karir yang menanjak bak roket. Tapi yang tidak pernah mereka ajarkan adalah bagaimana menjadi manusia yang dicintai bukan karena apa yang kumiliki, melainkan karena siapa aku. Aku tinggal di apartemen mewah di lantai 48 Pacific Tower, Jakarta. Tempat ini adalah perpaduan antara estetika Skandinavia dan teknologi futuristik. Dinding kaca transparan memperlihatkan gemerlap kota, tapi malam-malam seperti ini, ketika hujan turun deras dan lampu-lampu jalan memantul di genangan air, kota terlihat seperti lukisan yang suram, seperti perasaanku malam ini. Aku baru saja kembali dari acara Indonesia Young Leaders Award, di mana aku dinobatkan sebagai CEO Muda Terbaik 2024. Foto-foto sudah tersebar di media. Aku tersenyum di depan kamera, memegang piala emas, dikelilingi oleh para eksekutif muda yang tersenyum, lebar, tapi tidak tulus. Aku tahu senyum seperti apa yang tulus. Dan senyum mereka bukan salah satunya. Di balik kilau itu, aku merasa hampa. Sangat hampa. Aku melepas sepatu hak tinggiku dan berjalan telanjang kaki di atas lantai marmer yang dingin. Aku menuangkan segelas anggur merah tidak karena ingin mabuk, tapi karena butuh sesuatu yang hangat menyusuri tenggorokanku, sesuatu yang bisa menipu diriku bahwa aku masih merasakan sesuatu. Teleponku bergetar. Grup WhatsApp kantor, Nexora Family, sedang ramai. Awalnya aku tidak peduli, tapi sebuah nama menarik perhatianku. Andika. Gila sih, Amanda emang jenius. Tapi lihat aja gayanya di panggung, kayak ratu dunia. Padahal kalau perusahaannya bangkrut, dia bakal langsung dikubur sama media. Riri, marketing. Haha, bener juga. Kemarin gue lihat dia ngomong ke wartawan. Saya percaya pada tim saya. Tapi tim mana? Dia kan nggak pernah ngobrol sama staf bawah. Andika. Ya iyalah. Orang kayak dia nganggap kita cuma alat. Kalau dia butuh, kita dipakai. Kalau udah selesai, dibuang. Kalau dia jatuh, percaya deh. Nggak ada yang bakal nolongin. Aku menatap layar ponselku lama. Anggurku tidak lagi terasa hangat. Rasanya pahit. Aku tahu aku bukan orang yang ramah. Aku tahu aku dingin. Tapi bukankah itu yang diharapkan dari seorang CEO? Tegas, kuat, tak tergoyahkan. Aku tidak dibesarkan untuk menjadi manusia. Aku dibesarkan untuk menjadi mesin. Mesin pencetak uang. Mesin pengambil keputusan. Mesin yang tidak boleh menangis, tidak boleh lemah. Tapi malam ini, aku merasa seperti boneka yang digantung dengan kabel. Semua orang menarik-narikku dari sana-sini, tapi tidak ada yang benar-benar melihatku. Aku berjalan ke jendela. Kota masih menyala, tapi aku merasa sendiri. Lebih sendiri dari siapapun di antara jutaan orang ini. Lalu, tiba-tiba, sebuah ide muncul. Bukan ide bisnis, bukan strategi pemasaran, tapi sesuatu yang jauh lebih pribadi, lebih berbahaya. Apa jadinya? Jika aku benar-benar jatuh, bukan figuratif, tapi secara fisik. Apa jadinya aku jika aku tidak bisa berjalan lagi? Jika aku lumpuh? Jika semua kekuasaan, kekayaan, dan status itu lenyap dari tubuhku, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita biasa yang terbaring di ranjang, siapa yang akan datang? Siapa yang akan menangis? Siapa yang akan tetap setia? Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Bukan karena aku tidak percaya pada manusia, tapi karena aku pernah percaya, dan itu membuatku hancur.
Saat aku masih kuliah, aku pernah menjalin hubungan dengan seorang pria dari keluarga biasa. Namanya Raka. Kami pacaran selama 3 tahun. Aku benar-benar mencintainya. Bahkan sempat berpikir untuk menikah. Tapi begitu ayahku mengumumkan bahwa aku akan mewarisi perusahaan, Raka tiba-tiba berubah. Ia mulai meminta ini itu, membandingkan hidupnya dengan teman-temannya, dan akhirnya mengancam akan membocorkan rahasia keluargaku ke media jika aku tidak memberinya uang. Aku putus. Tapi luka itu tidak pernah sembuh. Sejak saat itu, aku membangun tembok, tinggi, tebal, tak tembus. Tapi malam ini, di tengah hujan dan kesepian, aku ingin merobohkannya. Perlahan, dengan cara yang terkendali, aku membuka laptop, mencari dokter yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak akan bicara. Seseorang yang mengerti bahwa ini bukan tentang kesehatan, tapi tentang kebenaran. Aku menemukan Dr. Bayu, seorang neurologis yang dulu merawat ibuku saat stroke. Kami pernah dekat. Aku tahu ia tidak akan mengecewakanku. Aku mengetik pesan, "Dok, saya butuh bantuan. Saya ingin membuat rekam medis palsu. Saya butuh diagnosis lumpuh sementara akibat cedera tulang belakang ringan. Tidak permanen, tapi harus meyakinkan. Dan kerahasiaan mutlak." Ia membalas cepat, "Amanda, ini sangat berbahaya. Anda tahu risikonya?" "Saya tahu. Tapi saya harus tahu siapa yang benar-benar peduli. Dan jika tidak ada yang peduli?" Pertanyaan itu menusuk. Maka, saya akan tahu bahwa dunia ini memang seperti yang saya duga, dan saya akan hidup dengan kebenaran itu. Kami sepakat, rencana dimulai besok pagi. Aku menatap cermin. Wajahku masih cantik, seperti yang selalu dikatakan media. Tapi matanya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Aku berlatih jatuh. Di lantai apartemenku, aku pura-pura terpeleset dari tangga kecil yang kusimpan di sudut. Aku berteriak, meringis, memegangi punggung. Aku merekamnya. Aku ulang. Lagi. Dan lagi. Aku harus meyakinkan. Harus sempurna. Besok aku akan jatuh di kantor, di lobi utama, saat jam sibuk. Saat semua orang bisa melihat, aku akan berpura-pura lumpuh dari pinggang ke bawah, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, tapi otakku tetap bekerja, mataku tetap melihat, hatiku akan mencatat siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang tertawa, dan siapa yang menangis. Ini bukan sandiwara untuk mencari perhatian, ini adalah ujian. Ujian terakhir. Aku tidak ingin tahu siapa yang mencintaiku karena uangku. Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Aku menutup jendela, mematikan lampu. Hujan masih turun, kota masih menyala. Tapi malam ini, Amanda Putri Wijaya bukan lagi CEO, bukan lagi ratu korporat, bukan lagi simbol kekuasaan. Malam ini, ku menjadi perangkap untuk mencari satu kejujuran di tengah lautan kemunafikan. Dan besok aku akan jatuh, benar-benar jatuh. Tapi bukan karena kecelakaan, melainkan karena harapan. Harapan bahwa di dunia yang penuh topeng, masih ada satu orang yang berani menatapku dengan mata yang tulus. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi aku siap menunggu. Meski harus berpura-pura lumpuh selama berbulan-bulan. Karena yang kucari bukan sekadar cinta. Yang kucari adalah kebenaran. Dan malam ini, aku memulai perjalanannya. Dengan satu langkah terakhir sebelum aku berhenti berjalan. Hari ini, hujan. Lebat. Seperti air mata yang ditahan terlalu lama akhirnya tumpah. Langit Jakarta kelabu. Awan menggantung rendah. Seolah tahu apa yang akan terjadi di bawah. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi apartemenku. Mengenakan gaun, kerja hitam panjang. Bukan yang biasa kugunakan untuk rapat besar. Tapi cukup elegan untuk membuat kejatuhanku terlihat dramatis. Rambutku diikat rapi, wajah tanpa celah, lipstik merah tua. Aku ingin terlihat sempurna sebelum dunia melihatku hancur. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena gugup. Ini bukan pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang nekat. Aku pernah mempertaruhkan seluruh aset perusahaan dalam satu tender besar. Tapi ini pertama kalinya aku mempertaruhkan diriku sendiri.
Bukan hanya tubuh, tapi harga diri, martabat, bahkan mungkin kewarasan orang-orang yang melihatku. Aku mengangkat tangan, menyentuh dinding kaca, dingin, seperti hati yang sudah lama mati rasa. Kamu bisa melakukannya, Amanda, bisikku pada bayangan di cermin. In Ojad. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Aku mengenakan sepatu hak tinggi yang licin. Sengaja kupilih yang berbahan kulit mengilap, mudah tergelincir. Aku tidak akan benar-benar terluka. Dokter Bayu sudah memberiku obat penenang ringan dan semacam brace tulang belakang yang membuat postur tubuhku terlihat seperti terkunci seolah sarafku lumpuh. Tapi aku bisa berjalan. Aku bisa berdiri. Aku bisa lari jika perlu. Tapi hari ini, aku tidak boleh bisa apa-apa. Hari ini, aku harus menjadi seorang korban. Aku tiba di kantor pukul 07.45 pagi. Lobi Nexoratech selalu ramai di jam-jam seperti ini. Karyawan datang, tamu masuk, pengiriman, paket, suara printer yang berdengung, dan aroma kopi dari coffee corner yang baru dibuka. Aku sengaja memilih waktu ini. Saat semua orang sibuk, saat perhatian terpecah, saat gosip bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Aku berjalan pelan menuju tangga utama, bukan lift. Tangga itu terbuat dari marmer hitam, ramping, dengan pegangan. Logam yang mengilap. Di ujungnya, kamera CCTV terpasang. Tapi seperti yang sudah kurencanakan, sistem keamanan akan down selama 15 menit karena maintenance pagi hari. Cukup untuk membuat rekaman kejadian ini hilang. Aku mulai naik. Langkah pertama, kedua, ketiga. Aku merasa semua mata memperhatikanku. Mungkin karena aku jarang turun ke lobi. Mungkin karena aku CEO. Mungkin karena aku wanita cantik yang selalu terlihat tak tersentuh. Di anak tangga ketujuh, aku menginjakkan kaki kananku di bagian yang basah. Air hujan yang dibawa masuk oleh sepatu. Karyawan, aku berpura-pura terkejut, tubuhku oleng, aku berteriak. Ah, tolong, aku jatuh. Tidak terlalu keras, tapi cukup meyakinkan. Aku meringis, memegangi punggung bawah, mengerang. Aku tidak bergerak dari pinggang ke bawah. Aku diam, aku menatap. Langit-langit, napasku terengah-engah dan aku menunggu. Detik pertama. Tidak ada yang datang. Detik kelima. Beberapa orang berhenti, tapi tidak mendekat. Detik ke-10, HP mulai mengarah padaku. Selfie dari jarak jauh. Zoom in ke wajahku yang pucat. Waduh, itu bukan Amanda ya? Iya kali, kok jatuh gitu? Lumayan buat konten nih. CEO Nexora jatuh di depan kantor. Aku menahan emosi. Aku harus tetap tenang, tetap lemah, tapi hatiku mulai teriris. Mana pertolongan pertama? Mana seseorang yang berteriak minta ambulans? Mana yang menanyakan, Amanda, kamu baik-baik saja? Tidak ada. Yang ada hanyalah bisik-bisik, tertawa pelan. Bahkan ada yang menghitung, coba tebak berapa lama dia bakal pura-pura nggak bisa jalan buat minta simpati. Kayaknya mau cuti panjang deh. Stres jadi CEO. Kalau dia bangkrut, kita semua kena PHK. Tapi ya udah, dia kan kaya. Mau jatuh juga masih punya jet pribadi. Aku menutup mata. Air mata nyaris keluar. Tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis. Aku harus tetap menjadi korban yang lemah, bukan orang yang terluka hatinya. Lalu, tiba-tiba, langkah kaki cepat mendekat. Bukan dari arah karyawan. Bukan dari tim manajemen. Tapi dari sudut lobi. Dari tempat staff cleaning service biasa berkumpul, seorang pria berbaju biru tua, seragam OB, berlari ke arahku. Ia menaruh sapu dan pel yang sedang dipegangnya, langsung berlutut di sampingku. Bu, Amanda, astaga, Bu, Anda sakit di mana? Bisa dengar saya? Suaranya tenang, tapi penuh cemas. Aku membuka mata. Ia muda, wajahnya bersahaja, kulit sawo matang, rambut pendek, mata tajam, tapi hangat. Aku tahu dia. Dika. OB yang biasa membersihkan lantai 12, tempat kantorku. Ia tidak pernah bicara banyak, tapi selalu tersenyum saat lewat di depanku. Aku bahkan pernah memberinya bonus karena ia membersihkan noda kopi di karpet yang tidak ada. Yang mau sentuh. Saya
Saya tidak bisa merasakan kaki saya, bisikku, berakting ketakutan. Jangan takut, Bu. Saya panggil ambulans sekarang. Ia langsung mengeluarkan ponselnya, bukan untuk merekam, tapi untuk menelpon 118. Beberapa karyawan mulai mendekat, tapi hanya karena Dika yang membuat keributan. Dika, kamu ngapain? Nanti dibilang macam-macam, bisik salah satu rekan OB-nya. Biarin, orang lagi sakit, mau mati nanti baru pada peduli? Balas Dika tajam. Aku terkejut. Tidak menyangka ia akan membelaiku, atau bahkan membela dirinya sendiri di depan orang-orang yang selama ini merendahkannya. Ambulans datang dalam 12 menit. Dika membantu petugas memindahkanku ke brangkar. Ia tidak pergi. Ia ikut naik ke ambulans. Maaf, Pak, Anda siapa? Tanya para medis. Saya teman kerja Bu Amanda. Saya ingin pastikan beliau aman, jawab Dika. Aku menatapnya. Ia membalas dengan senyum kecil. Tenang, Bu, saya di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak aku jatuh, aku merasa aman. Di rumah sakit, Dokter Bayu sudah menunggu. Ia memeriksaku dengan sangat hati-hati, lalu mengumumkan diagnosis. Cedera saraf tulang belakang ringan akibat benturan. Kemungkinan besar menyebabkan kelumpuhan sementara. Butuh waktu pemulihan minimal 3-6 bulan. Aku melihat reaksinya. Ia hampir tidak bisa menahan senyum, tapi ia tahu ini bukan saatnya. Dika menunggu di luar ruang UGD. Aku melihatnya dari balik pintu kaca. Ia duduk di bangku panjang, kepala tertunduk, tangan memegang tas kecil. Ia tidak pulang. Ia tidak bekerja. Ia menunggu kabar dariku. Akhirnya, perawat memanggilnya. Mas Dika? Bu Amanda mau bicara sebentar. Ia masuk, ragu-ragu. Bu, saya harap Anda baik-baik saja. Aku menatapnya. Aku ingin mengatakan, terima kasih. Komptu satu-satunya yang benar-benar manusia di antara semua orang itu. Tapi aku tidak bisa. Aku masih berakting. Terima kasih. Komptu satu-satunya yang menolongku. Bisikku, suaraku parau. Ia mengangguk pelan. Saya cuma manusia biasa. Bu, tapi kalau lihat orang butuh bantuan, saya nggak bisa pura-pura nggak lihat. Kata-katanya menusuk. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan drama, tapi dengan kejujuran yang begitu murni, seolah ia tidak tahu bahwa kejujuran itu langka. Aku menutup mata, dan kali ini, air mata benar-benar jatuh, bukan karena akting, tapi karena hatiku retak. Aku yang selama ini menguji dunia, kini justru sedang diuji oleh satu orang yang tidak pernah kuduga. Dika Pratama, seorang OB, dan entah kenapa, di tengah semua kepalsuan yang mengelilingiku, ia terasa seperti satu-satunya yang nyata. Beberapa jam kemudian, aku dipindahkan ke kamar VIP. Ibu datang menangis. Ayah datang dingin seperti biasa. Ini akan merusak citra perusahaan, katanya. Andika muncul membawa bunga. Kami semua sangat prihatin, Bu. Saya akan ambil alih proyek Nexora Cloud dulu. Ya. Aku mengangguk, pura-pura lemah. Tapi dalam hati, aku mencatat, Andika, kamu sudah mulai. Media mulai menyerbu. CEO Nexora alami kecelakaan misterius. Apakah ini akhir kekuasaannya? Tapi yang paling menyakitkan bukan judul berita, tapi fakta bahwa tidak ada satupun dari 200 karyawan yang datang menjenguk, kecuali Dika dia datang sore itu membawa bubur ayam dari warung langganan ibunya. Katanya, makanan rumahan lebih cepat sembuhin luka, katanya sambil tertawa kecil. Aku tidak makan, tapi aku menyimpan bubur itu di kulkas. Sebagai pengingat, bahwa di dunia yang menghargai gelar dan kekayaan, ada seorang pria sederhana yang membawa bubur karena peduli, bukan karena pamrih, bukan karena ingin naik jabatan, tapi karena hati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa malu. Malu karena selama ini aku menganggap orang seperti Dika tidak penting. Malu karena aku membangun tembok tinggi, padahal mungkin jawaban yang kucari selama ini ada di balik pintu servis. Aku menatap langit-langit kamar rumah sakit. Hujan masih turun. Tapi kali ini, aku tidak merasa sendiri.
Karena meski aku pura-pura lumpuh, ada satu orang yang melihatku utuh. Dan mungkin dialah satu-satunya yang benar-benar melihat aku. Bukan CEO, bukan Putri Wijaya, tapi Amanda Daughters, seorang perempuan yang akhirnya ingin belajar mencintai dan dicintai tanpa topeng. Hari ke-12 setelah kecelakaan. Aku sudah dipindahkan dari rumah sakit ke sebuah rumah kontrakan sederhana di bilangan Cipinang, Jakarta Timur. Bukan tempat yang pernah kuinginkan. Lantainya dari semen, dindingnya retak, dan bau lembab menempel di setiap sudut. Tapi inilah tempat yang kupilih. Dekat dengan rumah sakit tempat Dika sering menjenguk pasien, dan, yang lebih penting, dekat dengan dunia yang selama ini kuingkari keberadaannya. Aku menyamar sebagai Nisa, sepupu jauh dari pasien stroke bernama Bu Ranti, yang dirawat di lantai 2 rumah sakit yang sama. Dokter Bayu membantuku membuat identitas palsu, dan aku menyewa rumah ini atas nama dia. Di sini, aku bukan CEO Nexoratech. Aku bukan anak pengusaha kaya. Aku bukan perempuan yang difoto di majalah. Aku hanya seorang perempuan muda yang membantu keluarganya merawat ibu yang sakit. Dan dari balik tirai kesederhanaan ini, aku mulai mengamati Dika. Setiap pagi, pukul 00.15 tepat, ia lewat di depan rumahku. Bersepeda butut warna biru, tas gendong, lusuh, baju OB yang sudah dicuci berkali-kali sampai warnanya memudar. Ia tersenyum pada tukang sayur, menyapa penjaga warung, bahkan memberi makan kucing liar yang tidur di kolong mobil tua. Aku selalu berdiri di balik tirai tipis, mengintip, memperhatikan, mencatat, tapi bukan karena ingin menguji lagi. Kali ini, aku ingin mengerti. Hari itu, hujan rintik-rintik, udara lembab. Aku duduk di kursi roda kayu yang kubeli dari pasar loak, sengaja agar tidak mencolok. Aku mengenakan baju lengan panjang sederhana, rambut dikuncir kuda tanpa makeup. Aku terlihat seperti perempuan biasa. Dan untuk pertama kalinya, rasanya, ringan. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Aku membukanya. Di depanku berdiri Dika, basah kuyup, membawa tas plastik. Nisa, ini bubur panas buat Bu Ranti. Saya tahu tadi malam beliau muntah, jadi mungkin butuh makanan yang lembut, katanya, tersenyum. Aku terdiam. Aku tidak pernah bilang padanya kalau Bu Ranti muntah, tapi ia tahu. Dari mana kamu tahu? Tanyaku. Saya tadi pagi ngobrol sama perawat jaga malam. Katanya Bu Ranti sempat mual. Saya pikir bubur ayam hangat bisa bantu. Jawabnya, enteng. Aku mengambil tas plastik itu. Aromanya hangat. Rumahan. Tidak seperti bubur dari restoran mewah yang biasa kumakan. Yang enak, tapi tidak pernah menyentuh hati. Terima kasih, Dika. Kamu sangat perhatian. Ia menggaruk kepala, malu. Ah, biasa aja. Saya kan sering lihat orang sakit. Kalau nggak dibantu, siapa lagi? Aku menatapnya. Di matanya tidak ada pamrih, tidak ada harapan akan imbalan, tidak ada keinginan untuk naik derajat. Hanya keinginan untuk membantu, dan aku mulai merasa bersalah. Karena selama ini, aku menganggap orang seperti Dika sebagai latar belakang, sebagai bayangan yang tidak perlu kulihat. Tapi ternyata, dialah satu-satunya yang benar-benar melihat. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk ikut ke rumah sakit. Aku mendorong kursi rodaku perlahan, pura-pura kesulitan bergerak. Aku ingin melihat Dika bekerja. Di rumah sakit, ia bukan hanya menyapu dan mengepel. Ia membantu pasien ke toilet. Ia menemani nenek yang kesepian. Ia membacakan surat dari anak yang tidak pernah datang menjenguk. Ia membetulkan selang infus yang kabelnya kusut. Ia bahkan mengganti baterai lampu senter perawat yang habis. Aku duduk di pojok ruang tunggu, mengamati. Lalu aku mendengar dua perawat berbicara. Dika tuh aneh, ya. Padahal dia OB, tapi lebih peduli daripada dokter sekalipun. Iya. Kemarin pas pasien stroke di kamar 204 kesulitan napas, dia yang pertama kali ngecek. Padahal bukan tugasnya. Katanya dulu dia mau jadi perawat, tapi nggak kuat bayar. Kuliah, sayang banget. Dia punya hati yang tepat.
Aku merasa dadaku sesak. Dia ingin jadi perawat? Aku teringat sesuatu. Cepat-cepat aku buka cloud pribadiku di ponsel. Aku cari arsip lama perusahaan. Data karyawan dari 10 tahun lalu. Aku ketik nama, Pratama, dan aku menemukannya. Bapak Dika Pratama, mantan sopir pribadi ayahku. Dipecat karena dituduh mencuri uang dari laci kantor. Tapi sebenarnya, uang itu jatuh ke bawah meja, dan ayah yang lupa. Tapi karena butuh kambing hitam, ayah memecatnya tanpa proses hukum. Aku masih kecil saat itu. Tapi aku ingat wajah pria itu, wajah yang mirip Dika, menangis di depan rumah, memohon. Aku menutup ponselku. Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang. Ayah merusak hidup keluarga ini. Dan aku selama ini hidup di atas puing-puing yang tidak pernah kusadari. Dan kini, anak dari pria yang dihancurkan oleh keluargaku, justru satu-satunya yang merawatku tanpa syarat. Aku menangis, tidak keras, tapi air mata mengalir deras. Di tengah rumah sakit yang ramai, di atas kursi roda yang kubuat-buat lumpuh, aku menangis untuk pertama kalinya karena menyesal. Bukan karena kehilangan kekuasaan, tapi karena menyadari betapa kejamnya dunia yang kuciptakan dengan diam. Malam itu, hujan turun deras. Banjir kecil mulai menggenangi jalan depan rumah kontrakanku. Aku mendengar suara ribut dari luar. Warga panik, membawa kasur ke tempat yang lebih tinggi. Aku keluar, mendorong kursi rodaku meski aku tahu bisa berjalan. Aku ingin membantu, tapi aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Dika. Ia berjalan kaki, tanpa payung, membawa karung goni berisi beras dan mie instan. Ia masuk ke rumah-rumah yang terendam, menyerahkan bantuan. Aku mengikutinya dari jauh. Ia masuk ke sebuah rumah kecil yang hampir terendam. Di dalam, seorang nenek tua duduk di atas kasur basah, memeluk cucunya yang demam. Dika langsung melepas jaketnya, membungkus cucu itu. Ia memanggil ojek online, meminta tolong antar ke puskesmas. Saat ojek datang, ia tidak punya uang. Saya bayar nanti, Bang. Saya janji. Ini anak lagi sakit, katanya. Suaranya memohon. Ojek itu ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Aku diam-diam membayar lewat aplikasi atas nama anonim. Tapi yang membuatku benar-benar hancur adalah saat Dika pulang. Ia tidak langsung ke rumah. Ia singgah di warung kopi dekat rumah sakit, memesan 1 gelas kopi hitam. Ia duduk di luar, basah, kedinginan, tapi tetap tersenyum saat si tukang warung memberinya roti gratis. Aku mendekat. Dika, kamu tidak pulang? Ia menoleh. Oh, Nisa, iya bentar lagi. Tadi capek banget, sekalian istirahat. Kamu tidak punya uang buat taksi? Ia tertawa kecil. Punya, tapi buat bayar listrik rumah. Ibu saya lagi sakit ginjal, harus cuci darah tiap minggu. Jadi, lebih baik jalan kaki aja. Nanti juga sampai. Aku menatapnya. Di bawah hujan, di tengah malam, dengan tubuh basah dan hati yang hangat, ia tetap tersenyum, dan aku menyadari sesuatu yang mengguncang. Aku yang punya jet pribadi, apartemen mewah, dan rekening yang tak pernah habis, merasa hampa. Sementara Dika, yang hidupnya nyaris tidak cukup untuk bertahan, hidupnya penuh. Dengan arti, penuh dengan cinta, penuh dengan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, aku meragukan ujianku sendiri. Apakah aku sedang menguji orang lain, atau justru Tuhan sedang menguji aku? Malam itu, aku kembali ke rumah kontrakan. Aku menulis di buku harianku, yang selama ini tidak pernah kugunakan. Hari ini, aku belajar bahwa kemuliaan bukan diukur dari jabatan, tapi dari tindakan. Dika tidak pernah bicara tentang kebaikannya, ia hanya melakukannya. Dan aku yang selama ini menganggap diriku kuat, ternyata rapuh. Karena aku tidak pernah tahu arti mencintai tanpa pamrih. Aku tidak pernah tahu arti menjadi manusia. Mungkin, selama aku pura-pura lumpuh, dialah yang sebenarnya menyembuhkanku. Aku menutup buku itu di luar hujan mulai reda, langit perlahan cerah, dan di hatiku sesuatu yang lama mati mulai berdetak lagi. Hari ke-38 sejak aku jatuh.
Sudah hampir 6 minggu berlalu sejak aku terbaring di lantai marmer kantor, pura-pura lumpuh, dan menunggu seseorang datang menolong. Kini, aku menyadari satu hal yang pahit. Tidak semua orang butuh ujian untuk menunjukkan siapa dirinya. Cukup dengan satu kejadian kecil, kehilangan kekuasaan, dan topeng mereka langsung terlepas. Aku masih tinggal di rumah kontrakan Cipinang, masih menyamar sebagai Nisa. Tapi kini, aku tidak hanya mengamati Dika. Aku juga mengintip dunia lamaku dari jauh, melalui media sosial, grup WhatsApp kantor, dan laporan rahasia dari Burina, HRD yang diam-diam masih setia padaku, dan apa yang kulihat membuatku ingin menangis, tapi aku sudah kehabisan air mata. Pagi itu aku membuka Instagram. Aku tidak menggunakan akun utamaku, tapi akun cadangan bernama Ara Wijaya, nama tengahku yang jarang dipakai. Aku mencari tagar Nexora Tech, dan yang muncul bukan berita tentang inovasi terbaru, melainkan meme. Satu video pendek beredar luas, rekaman CCTV tangga marmer, yang berhasil direkam oleh kamera tetangga gedung sebelah. Meski kamera utama mati, kamera kecil di gedung seberang menangkap gambar jelas. Aku jatuh, tapi tidak terlalu dramatis. Tubuhku oleng, tapi reaksinya terlalu cepat, terlalu terkendali. Netizen mulai berspekulasi. Ini kayaknya settingan. Lihat, gerakannya nggak natural. CEO kaya tiba-tiba lumpuh, mau minta simpati biar nggak dipecat? Atau mungkin mau kabur dari kasus korupsi? Komentar-komentar itu menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah siapa yang membagikannya. Andika. Ia membagikan video itu ke Instagram story-nya dengan caption, "Kepemimpinan harus dibangun di atas kejujuran. Tapi apa jadinya jika sang pemimpin sendiri berbohong pada rakyatnya?" Dia tidak menyebut namaku. Tapi semua orang tahu maksudnya. Aku menutup ponsel. Dadaku sesak. Bukan karena dikhianati, aku sudah menduganya. Tapi karena tidak ada satupun dari 200 karyawan yang membela. Tidak ada yang bilang, kita harus tunggu klarifikasi. Tidak ada yang bilang, Bu Amanda sedang sakit, jangan dihakimi. Yang ada hanyalah like, share, dan ejekan. Seolah aku sudah mati. Seolah aku sudah tidak berharga. Siang harinya, Dika datang seperti biasa. Ia membawa bubur kacang ijo dari warung langganan ibunya. "Bu Ranti makan tadi pagi?" tanyanya, sambil meletakkan mangkuk di meja. Aku mengangguk. "Sedikit, tapi dia senang kamu datang." Dika tersenyum. "Saya kan janji tiap hari. Nggak mungkin nggak datang." Aku menatapnya. "Kamu nggak pernah capek, ya? Kerja di rumah. Sakit, bantu warga, urus ibu yang sakit. Kok kamu masih sempat datang ke sini?" Ia menggaruk kepala, tertawa kecil. "Ya, hidup kan harus ada tujuannya. Kalau saya nggak nolongin orang, buat apa saya hidup?" Kalimat itu menusuk. Apa tujuan hidupku? Dulu, jawabanku jelas. Membangun empire menjadi yang terbaik, membuktikan pada dunia bahwa aku bisa. Tapi kini, aku tidak tahu. Aku yang punya segalanya, ternyata tidak punya tujuan yang tulus. Sementara Dika, yang hampir tidak punya apa-apa, hidupnya penuh makna. Malam itu, hujan turun lagi. Aku duduk di depan rumah, mendengar suara tetesan di atap seng. Ponselku bergetar. Grup Nexora Family ramai? Andika. "Guys, besok kita launching project baru. Nexora Pay. Saya yang pimpin." Akhirnya perusahaan bisa jalan tanpa kepemimpinan yang tidak stabil. Riri. "Wih, akhirnya kita bisa move on dari drama. Ayo party." Andika. "Sabtu malam, rooftop party. Tema, New Era, New Nexora. Siapa yang datang, dapat bonus. Semua, yes, sas." Aku membaca satu persatu pesan itu. Rasanya seperti ditusuk pisau. Bukan karena mereka menggantikanku, itu wajar. Tapi karena mereka merayakan kejatuhanku seperti kemenangan. Seperti aku adalah musuh. Seperti aku adalah beban. Padahal dulu, aku yang membayar gaji mereka. Aku yang membuat perusahaan ini naik daun. Aku yang bekerja 18 jam sehari agar mereka bisa libur panjang. Tapi begitu aku jatuh, aku langsung dikubur.
Aku membuka galeri ponsel. Foto-foto acara tahun lalu, saat ulang tahun perusahaan. Aku berdiri di panggung, tersenyum, dikelilingi semua karyawan. Mereka bertepuk tangan, memuji, bahkan ada yang menangis saat aku berpidato tentang keluarga besar Nexora. Kini, mereka membuat grup baru, Nexora 2.0. Dan aku tidak diundang, aku menutup ponsel. Hujan semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri, tidak di tengah keramaian, tapi di tengah ketiadaan. Esoknya aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Aku ingin melihat Dika. Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin merasa dicintai meski hanya sebagai Nisa. Tapi saat aku tiba, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Di depan ruang perawatan, Dika sedang berdebat dengan seorang perawat. Saya tahu bukan tugas saya, tapi pasien di kamar 208 butuh bantuan. Beliau kesulitan napas, infusnya bocor, dan perawat jaga belum datang. Teriak Dika. Perawat itu memandangnya dengan sinis. Kamu OB, Dika. Urusin sapu dan pelmu. Jangan sok jadi dokter. Tapi dia bisa mati, balas Dika. Suaranya gemetar. Kalau kamu terus macam-macam, saya lapor ke kepala bagian. Bisa-bisa kamu dipecat? Dika menunduk. Tapi aku melihat genggaman tangannya, mengepal. Ia ingin melawan, tapi tahu posisinya. Aku mendekat. Dika, panggilku pelan. Ia menoleh. Wajahnya lelah. Matanya merah. Nisa, kamu datang. Ayo, pergi. Istirahat dulu. Ia mengangguk. Kita duduk di taman rumah sakit, di bawah pohon mangga tua yang rindang. Kenapa kamu peduli sekali? Tanyaku. Mereka nggak menghargai kamu. Mereka bahkan merendahkan kamu. Tapi kamu tetap nolongin? Dika menatap langit. Karena saya nggak nolongin mereka, Nisa. Saya nolongin manusia. Saya nggak peduli dia CEO atau OB. Kalau dia butuh, saya ada. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Kalau kamu tahu, siapa aku sebenarnya? Apa kamu akan tetap seperti ini? Ia menoleh. Maksudmu? Apa kamu akan tetap peduli? Kalau ternyata aku bukan siapa-siapa. Kalau aku miskin, nggak punya apa-apa, nggak cantik, nggak kuat. Dika tersenyum. Saya peduli sama kamu bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu. Kamu baik, kamu sabar, kamu peduli sama ibu kamu. Itu yang saya lihat. Aku menangis. Kali ini, bukan karena pura-pura, tapi karena hatiku retak. Karena selama ini, aku mengira ujian ini untuk menguji orang lain. Padahal, ujian ini sebenarnya untuk menghancurkanku. Agar aku tahu betapa hampa hidup tanpa ketulusan. Betapa hancur sebuah hati yang hanya dipuji karena kekuasaan. Dan betapa indahnya cinta yang datang dari tempat yang tak pernah kuduga. Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku. Aku dulu mengira ujian ini akan membuktikan siapa yang tulus. Tapi ternyata, ujian ini justru membuktikan siapa yang palsu. Dan yang paling menyakitkan, aku menyadari bahwa selama ini, akulah yang paling palsu. Aku berpura-pura kuat, aku berpura-pura tidak butuh cinta, aku berpura-pura tidak peduli. Tapi kini, di rumah kontrakan ini, di tengah hujan dan kesepian, aku ingin berhenti berpura-pura. Aku ingin menjadi manusia. Dan mungkin Dika adalah satu-satunya yang bisa mengajariku caranya. Aku menutup buku. Di luar, angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada kebenaran. Karena kebenaran itu ternyata sedang duduk di sebelahku, dalam bentuk seorang OB yang tidak pernah berhenti peduli. Hari itu, Jakarta diguyur hujan selama 36 jam tanpa henti. Langit seperti ditusuk kesedihan dan bumi menangis dalam genangan. Banjir merayap perlahan ke ganggang sempit di Cipinang, memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Listrik padam, jalan macet, televisi menyiarkan peringatan darurat. Tapi aku tahu, di tengah semua kekacauan ini, ada satu orang yang tidak akan pernah bersembunyi dari tanggung jawab. Dika. Aku melihatnya dari jendela rumah kontrakan, berjalan kaki menyusuri genangan air setinggi lutut, membawa karung goni berisi beras, mie instan, dan selimut.
Ia membantu warga pindah barang ke lantai atas, menggendong nenek tua yang kesulitan berjalan, bahkan memperbaiki pompa air yang macet di ujung gang. Aku ingin keluar, ingin membantu. Tapi aku masih berpura-pura lumpuh. Aku masih terjebak dalam sandiwara yang kubuat sendiri. Jadi aku hanya bisa menonton dan menyaksikan. Menyaksikan bagaimana seorang pria sederhana menjadi pahlawan tanpa seragam. Pukul 21 WAM, hujan belum reda. Aku mendengar suara motor pelan mendekat. Seorang ojek online turun, membawa kotak makanan. Ini pesanan dari Mas Dika. Buat Bu Ranti dan Nisa, katanya, memberiku kotak plastik hangat. Aku membukanya. Di dalamnya, nasi hangat, telur dadar, dan sayur asem. Di kertas pembungkus, ada tulisan tangan Dika. Maaf cuma bisa bawa ini. Semoga cukup. Saya harus balik ke posko banjir. Jaga diri, Nisa. Aku menatap tulisan itu lama. Tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena hatiku teriris. Di tengah banjir, di tengah kelelahan, di tengah keluarganya yang butuh perhatian, ia masih menyempatkan diri memesankan makan malam untukku. Padahal aku bukan siapa-siapa. Padahal aku hanya Nisa, sepupu dari pasien. Tua yang tidak punya apa-apa. Tapi baginya, aku tetap manusia yang layak diperlakukan dengan kasih. Aku makan pelan. Nasi biasa. Telur rebus. Tapi rasanya lebih hangat dari semua makanan mewah yang pernah kumakan di restoran 5 bintang. Karena ini bukan sekadar makanan. Ini adalah cinta yang tidak pernah diminta balas. Pukul 02 Cibau dini hari. Aku tidak bisa tidur. Hujan masih deras. Aku membuka ponsel, ingin melihat kabar dari kantor. Tapi yang muncul justru sesuatu yang membuatku tertawa pahit. Instagram story Andika foto mewah. Rooftop hotel bintang 5. Musik keras. Orang-orang tertawa, minum sampanye, mengenakan pakaian mahal. Captionnya, New Era, New Nexora. Malam yang tak terlupakan. Perusahaan kami kini benar-benar bebas dari beban masa lalu. Cheers to the future. Di bawahnya, banyak komentar. Wih, keren. Akhirnya bebas dari CEO galak. Hidup Andika, kamu baru pemimpin sejati. Semoga Nexora makin jaya tanpa drama. Aku menutup ponsel. Di satu sisi kota, orang-orang berpesta, merayakan kemenangan mereka dengan sampanye dan lampu. Disko. Di sisi lain, Dika berdiri di tengah banjir, basah kuyup, membantu seorang nenek yang kehilangan obat darah tingginya. Dan aku tahu, inilah dunia yang sebenarnya. Dunia yang terbagi bukan hanya oleh kelas sosial, tapi oleh hati. Yang kaya merayakan kejatuhan orang lain, yang miskin tetap memberi meski tidak punya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi ke posko banjir. Aku mendorong kursi rodaku, pura-pura kesulitan, tapi hatiku penuh tekad. Aku ingin melihat Dika. Aku ingin tahu sampai sejauh mana pengorbanannya. Posko itu berada di aula kecil warga, bekas balai RT. Penuh orang, anak-anak, ibu-ibu, lansia. Dika sibuk mengatur logistik, membagi makanan, mencatat nama korban. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak tidur semalam. Aku mendekat. Dika, panggilku pelan. Ia menoleh, terkejut. Nisa, kamu datang, di kondisi begini, ini bahaya. Aku ingin membantu. Dan aku ingin tahu, kenapa kamu tidak pulang? Kamu terlihat sangat lelah. Ia tersenyum lemah. Saya nggak bisa pulang. Ibu saya di rumah sakit, harus cuci darah hari ini. Tapi saya nggak bisa tinggalkan posko. Ada yang butuh. Tapi, kamu yang nggak punya uang buat taksi? Punya. Tapi uang itu buat bayar cuci darah ibu saya. Kalau saya pakai buat taksi, gimana nasib ibu saya? Aku menatapnya. Dadaku sesak. Lalu, bagaimana kamu ke rumah sakit? Jalan kaki. 2 jam. Tapi nanti sore, setelah bantuan selesai dibagi. Aku tidak tahan lagi. Dika, kamu gila. 2 jam jalan kaki dalam kondisi banjir? Kamu bisa sakit. Ia tertawa kecil. Saya biasa. Toh, Tuhan ngasih kaki buat jalan, bukan buat duduk-duduk. Aku menunduk. Air mata jatuh. Bagaimana mungkin ada manusia seperti ini yang hidupnya penuh penderitaan, tapi tetap tersenyum? Yang tidak punya apa-apa, tapi selalu memberi, yang direndahkan oleh dunia,
tapi tetap tegak berdiri? Aku yang punya mobil, jet, apartemen, asuransi kesehatan, dan kekuasaan, tidak pernah melakukan separuh dari yang ia lakukan. Dan aku menyadari satu hal, aku tidak sedang menguji Dika. Dialah yang sedang menguji aku. Apakah aku sanggup menjadi manusia yang lebih baik? Apakah aku sanggup melepas egoku? Apakah aku sanggup mencintai tanpa pamrih? Siang itu, aku diam-diam menghubungi rumah sakit. Aku membayar cuci darah Ibu Dika selama 3 bulan ke depan, atas nama donatur peduli. Tapi yang lebih penting, aku meminta ambulans untuk menjemput Dika. Saat ia sedang istirahat di sudut posko, ambulans datang. Mas Dika, ini dari rumah sakit. Ibu Anda butuh penanganan segera. Kami jemput Anda, kata para medis. Dika panik. Tapi saya harus bantu warga. Dulu! Tidak perlu khawatir, tim relawan sudah datang. Tugas Anda sekarang adalah menemani ibu Anda. Ia menatapku. Nisa, kamu tahu ini? Aku mengangguk pelan. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Ia menatapku lama. Lalu, pelan-pelan, ia memelukku. Pertama kalinya. Tubuhnya basah, bau hujan dan keringat, tapi pelukannya hangat, tulus, seperti pelukan seorang saudara. Terima kasih, Nisa. Kamu baik sekali. Aku membalas pelukannya, dan kali ini aku tidak menahan air mata. Aku menangis untuk semua yang pernah kusia-siakan, untuk semua orang yang kuingkari, untuk semua kebaikan yang kucurigai, dan untuk satu hati yang, tanpa kusadari, sudah lama mencuri milikku. Malam itu, setelah Dika pergi, aku duduk di teras posko. Hujan mulai reda, langit perlahan cerah. Bintang pertama muncul, aku membuka buku harianku. Hari ini, aku belajar bahwa ketulusan bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang apa yang kamu relakan. Dika merelakan waktu, tenaga, uang, bahkan kesehatannya, untuk orang yang tidak pernah membalas. Tapi aku yang punya segalanya, tidak pernah rela melepas apapun. Aku takut kehilangan kekuasaan. Aku takut dianggap lemah. Aku takut tidak dicintai jika tidak sempurna. Tapi Dika mengajarkanku satu hal. Cinta sejati lahir saat kamu berani menjadi rapuh. Dan mungkin sudah saatnya aku berhenti berpura-pura. Sudah saatnya aku berdiri. Bukan dengan kaki yang sembuh dari lumpuh, tapi dengan hati yang akhirnya belajar mencintai. Aku menutup buku. Angin berhembus pelan, dan di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Di tengah kota yang porak-poranda, di antara air yang surut, aku merasa sesuatu yang baru tumbuh. Bukan harapan, tapi keyakinan bahwa cinta yang sebenarnya tidak datang dari atas. Ia datang dari bawah, dari tanah, dari hujan, dari seorang KB yang tidak pernah berhenti peduli. Dan mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menyelamatkanku. Bukan dari lumpuh, tapi dari diriku sendiri. Hari itu, Nexoratech mengadakan annual Gala Night, perayaan akhir tahun yang selalu mewah, penuh lampu kristal, sampanye Prancis, dan gaun-gaun mahal yang dibeli hanya untuk 1 malam. Tahun lalu, aku berdiri di panggung utama, memberi pidato tentang inovasi dan visi masa depan. Kini, kabar beredar bahwa aku tidak akan datang. Bahkan Andika sudah menyiapkan pidato pembuka sebagai pemimpin baru era modern. Tapi mereka salah, aku akan datang. Dan malam ini, aku tidak akan lagi berpura-pura. Aku tiba pukul 19.45. Bukan dengan jet pribadi, bukan dengan mobil mewah, tapi dengan taksi biasa. Mengenakan gaun panjang sederhana warna abu-abu. Bukan hitam, bukan emas. Bukan warna yang biasa kugunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Aku datang dengan kursi roda. Bukan karena lumpuh, tapi sebagai simbol dari sandiwara yang telah kujalani selama hampir 2 bulan. Dika yang mendorongku masuk, ia datang tanpa diminta. Begitu tahu aku ingin ke acara, ia langsung bilang, "Saya antar Bu Nisa." Ia bahkan memakai kemeja lusuh yang sudah disetrika rapi. Dasi simpul longgar. Sepatu yang dibersihkan mati-matian. "Kamu tidak perlu datang, Dika," kataku pelan saat kita berada di luar gedung. "Ini bukan duniamu." Ia menatapku.
Tapi, kamu ada di dalamnya, dan saya janji, selama kamu butuh bantuan, saya ada. Aku menatapnya. Di matanya tidak ada takut, tidak ada iri, hanya ketenangan yang dalam. Seperti lautan yang tenang meski badai mengamuk, dan di detik itu aku tahu aku tidak akan bisa melakukan ini tanpanya. Pintu utama terbuka. Suara musik menghentak, orang-orang menari. Andika berdiri di panggung, berpidato dengan percaya diri. Nexora, tidak lagi bergantung pada satu orang. Kita telah membuktikan bahwa perusahaan ini bisa berjalan tanpa beban masa lalu. Tawa riuh. Tapi tiba-tiba, suara musik berhenti. Semua mata tertuju pada pintu. Aku masuk, dengan kursi roda, dengan Dika di belakangku. Hening, seperti waktu berhenti. Beberapa orang mengira ini lelucon. Beberapa mengira aku hantu. Beberapa langsung mengangkat ponsel, merekam. Andika membeku. Wajahnya pucat. Bu Amanda? Bisiknya, suaranya gemetar. Aku mengangguk. Ya, aku kembali. Perlahan, Dika mendorongku ke tengah lobi. Bukan ke panggung, tapi ke tengah kerumunan. Aku ingin mereka melihatku dari dekat. Ingin mereka merasakan rasa bersalah yang selama ini kurasakan. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Riri, yang dulu tertawa di grup WhatsApp Bayu, yang diam-diam mengambil proyekku. Lina, yang mengatakan, kalau Amanda mati, kita semua dapat warisan. Semua dari sini, dan semua tahu, malam ini bukan perayaan, ini pengadilan. Aku meminta mikrofon. Terima kasih atas sambutannya yang hangat, kataku, suaraku tenang, tapi menusuk. Aku dengar kalian sudah memulai new era. Aku dengar aku adalah beban masa lalu. Aku juga dengar bahwa aku seharusnya tetap di rumah sakit, jangan ganggu kemajuan perusahaan. Beberapa orang menunduk, beberapa berbisik. Aku mau bertanya satu hal, lanjutku. Apa yang kalian lakukan saat aku jatuh di tangga itu? Saat aku terbaring, tidak bisa bergerak, membutuhkan pertolongan? Tidak ada yang menjawab. Aku akan jawab untuk kalian. Kalian mengambil foto. Kalian membuat meme. Kalian membicarakanku di grup. Kalian merayakan kejatuhan seorang manusia. Suasana semakin tegang, tapi ada satu orang yang tidak melakukan itu. Aku menoleh ke Dika. Satu-satunya orang yang berlari ke arahku. Satu-satunya yang memanggil ambulans. Satu-satunya yang menangis saat dokter mengatakan aku mungkin tidak akan pernah berjalan lagi. Mataku berkaca-kaca. Dan kalian tahu kenapa aku melakukan ini semua? Aku menarik napas. Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Bukan pada jabatanku. Bukan pada uangku. Tapi pada aku. Henning. Lalu, aku melanjutkan, suaraku lebih keras. Dan aku ingin kalian tahu satu hal. Aku tidak pernah lumpuh. Gempa diam, semua terdiam. Beberapa tertawa kecil, mengira ini lelucon. Tapi aku tidak tersenyum. Aku melepas selimut dari pangkuanku. Perlahan, aku berdiri. Dua kaki yang selama ini pura-pura lumpuh. Kini menapak kuat di lantai marmer yang sama. Tempat aku jatuh. Aku berdiri tegak. Di tengah ruangan yang penuh orang, dan aku melihat wajah-wajah mereka berubah dari kaget, menjadi marah, menjadi malu. Ini bohong, teriak Andika. Kamu gila, kamu pura-pura sakit, kamu main-main dengan perasaan orang? Aku tidak main-main, jawabku tajam. Aku sedang mencari kebenaran, dan kalian semua, kalian gagal. Aku mengeluarkan tablet. Menayangkan rekaman dari Dr. Bayu, surat keterangan medis palsu, dan rekaman CCTV dari kamera tetangga yang menunjukkan bahwa aku bisa berjalan di rumah kontrakan. Ini bukan rekayasa. Ini ujian. Dan kalian semua, kalian tidak lulus. Suara, ribut meledak. Kamu nggak punya hak. Kamu nggak bisa menghakimi kita. Teriak Riri. Kami kerja keras. Kamu nggak punya bukti hukum. Tambah Bayu. Aku tidak marah. Aku hanya menatap mereka. Lalu, aku menoleh ke Dika. Ia tidak marah. Ia tidak terkejut. Ia hanya menatapku dengan tenang. Kamu tahu dari awal, ya? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Sejak hari pertama di rumah sakit,
Saya lihat cara Bu Amanda duduk. Orang lumpuh tidak bisa menggerakkan otot paha seperti itu. Don't a bit. Saya diam. Kenapa? Karena saya pikir, mungkin Bu butuh waktu. Mungkin Bu sedang cari sesuatu, dan saya nggak mau ganggu. Aku menatapnya. Dadaku sesak. Kamu tahu aku bohong. Tapi kamu tetap merawatku? Saya merawat manusia, Bu. Bukan karena dia CEO. Bukan karena dia kaya. Tapi karena dia butuh. Air mataku jatuh. Di tengah kemarahan, di tengah kebencian, di tengah tuduhan. Hanya Dika yang tetap tenang. Karena ia bukan manusia yang hidup di dunia penilaian. Ia hidup di dunia kebaikan. Dan di detik itu, aku tahu, aku tidak hanya jatuh cinta padanya. Aku butuh dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku mengangkat mikrofon lagi. Saya tidak akan memecat kalian semua malam ini. Tapi saya akan melakukan evaluasi besar-besaran. Ada yang akan dipromosikan. Ada yang akan diberhentikan. Tapi yang pasti, Nexora tidak akan lagi menjadi tempat di mana manusia dihakimi oleh status. Aku menatap Andika. Kamu, Andika, saya pecat. Mulai malam ini. Karena kepemimpinan bukan tentang mengambil alih saat orang jatuh, tapi tentang menolong saat orang terjatuh. Ia ingin protes, tapi petugas keamanan sudah mendekat. Aku menatap semua orang. Mulai besok, Nexora akan membuka program Human First. Gaji akan naik untuk staf bawah. Ada asuransi kesehatan untuk keluarga OB, cleaning service, dan satpam. Kita akan bangun budaya kerja yang berempati. Karena perusahaan bukan mesin, perusahaan adalah kumpulan manusia. Lalu aku menoleh ke Dika. Dan untuk orang yang benar-benar mengajari saya arti kemanusiaan, terima kasih. Saya tidak bisa membalas semua yang kamu lakukan. Tapi saya bisa memberimu satu hal. Aku turun dari panggung. Mendekatinya. Di tengah ribuan mata, aku berlutut. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk melamar. Dika Pratama. Selama aku pura-pura lumpuh, kamu satu-satunya yang melihatku utuh. Kamu satu-satunya yang merawatku tanpa pamrih. Kamu satu-satunya yang tetap setia saat dunia meninggalkanku. Aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menikah denganku? Henning. Lalu, tepuk tangan. Pertama pelan. Lalu menggema. Beberapa menangis. Beberapa tersenyum. Beberapa malu. Dika menatapku lama. Lalu, pelan-pelan, ia berlutut juga. Bukan untuk menerima lamaran, tapi untuk menatap mataku setara. Amanda Putri Wijaya. Saya orang desa. Saya OB. Saya nggak pernah sekolah tinggi. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya satu hal. Hati yang tulus. Dan saya janji. Kalau saya terima lamaran ini, saya akan mencintaimu selamanya. Dengan tulus. Dengan setia. Dengan seluruh hidup saya. Aku tersenyum. Air mata mengalir. Ya, bisikku. Ya, aku terima kamu. Dan di tengah sorotan lampu, di tengah air mata, di tengah kebenaran, yang akhirnya terungkap, kami berpelukan. Bukan Samin, CEO dan OB, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya menemukan arti cinta sejati. Hari-hari setelah gala night berlalu seperti badai yang belum reda. Jakarta masih panas, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena gempuran pemberitaan. CEO kaya pura-pura lumpuh, lamar OB di depan semua orang. Judul-judul media meledak di mana-mana. Ada yang memujiku sebagai simbol revolusi moral. Ada yang menghujatku sebagai wanita manipulatif yang mempermainkan emosi publik. Tapi yang paling menyakitkan bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dari orang-orang yang dulu menyebutku Free Ferdinand, tapi kini memanggilku pembohong. Pagi pertama setelah pengakuan, aku datang ke kantor lebih awal. Tidak dengan pengawalan, tidak dengan gaya dramatis. Aku masuk lewat pintu samping, mengenakan blazer sederhana dan sepatu datar. Aku ingin melihat kantor tanpa topeng. Tapi yang kudapati bukan rasa hormat, melainkan bisik-bisik. Katanya dia, gila? Main-main sama sakit orang. Dika tuh dimanfaatin, dikasih harapan palsu.
nanti nikah. Pasti cerai dalam setahun. Kelas sosial beda jauh. Aku berjalan pelan, menatap mereka satu persatu. Tidak marah, tidak membentak. Tapi dalam hati aku menstart. Siapa yang bicara? Siapa yang diam? Siapa yang menunduk malu? Aku masuk ke ruang rapat utama. Di sana Bu Rina sudah menunggu, wajahnya cemas. Amanda, ini berat. Banyak yang mengundurkan diri. Investor mulai ragu. Dan Andika. Dia ancam gugat atas pencemaran nama baik. Aku duduk. Kalau dia mau gugat, biarkan. Aku siap hadapi. Tapi aku tidak akan tarik kembali keputusanku. Dia tidak pantas memimpin Nexora. Bu Rina menghela napas. Tapi kamu juga harus hati-hati. Ini bukan cuma soal moral. Ini soal hukum, reputasi, dan stabilitas perusahaan. Kalau perusahaan ini harus runtuh demi kejujuran, biarlah runtuh, kataku tegas. Tapi aku yakin, Nexora akan lebih kuat jika dibangun di atas nilai, bukan kepura-puraan. Aku membuka laptop. Di layar, daftar evaluasi karyawan yang sudah kusiapkan selama 2 bulan terakhir, bukan berdasarkan kinerja semata, tapi berdasarkan empati, integritas, dan kepedulian. Aku mulai dari puncak. Andika dipecat secara resmi. Tidak hanya karena ambisinya, tapi karena ia memanfaatkan kejatuhan orang lain untuk naik. Ia juga terbukti mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi selama aku tidak aktif. Bukti sudah ada di tangan kuasa hukumku, Riri, marketing, dipindahkan ke divisi operasional bawah dengan masa percobaan 6 bulan. Ia tidak dipecat, tapi harus menjalani pelatihan etika dan kerja tim. Aku memberinya kesempatan karena ia satu-satunya yang datang ke rumah sakit di minggu pertama, meski hanya untuk foto dan story Instagram. Bayu, IT Manager, dipromosikan jadi Chief Technology Officer. Ia diam-diam membantu Dika mencari rekaman CCTV yang hilang dan memberiku akses ke sistem internal saat aku butuh bukti. Ia tidak cari pujian, tapi aku melihatnya. Dan yang paling penting, Dika Pratama. Aku membuka filenya. Hanya 1 halaman. Tidak ada gelar, tidak ada pengalaman managerial. Tapi di kolom kontribusi terhadap budaya perusahaan, kuisi sendiri. Menjadi simbol ketulusan di tengah dunia yang penuh topeng. Menolong tanpa pamrih. Hidup dengan integritas. Menjadi manusia sejati. Aku mengetik tawaran resmi. Posisi. Manager CSR. Corporate Social Responsibility. Gaji. 5x lipat dari upah. OB tunjangan. Asuransi kesehatan keluarga, tunjangan pendidikan, mobil dinas. Aku mengirimkannya ke email Dika. Tapi sore itu ia datang ke kantorku. Bukan dengan senyum bahagia, tapi dengan wajah serius. Bu Amanda. Maksudnya Amanda, katanya ragu. Saya baca emailnya, tapi saya tidak bisa terima. Aku terkejut. Kenapa? Apa tawarannya tidak cukup? Bukan soal uang, jawabnya cepat. Tapi soal, saya nggak cocok jadi manajer. Saya nggak bisa duduk di kantor, ngatur orang, bikin laporan. Saya lebih suka di lapangan, membantu langsung. Melihat senyum orang yang dapat bantuan, bukan lihat grafik di layar komputer. Aku menatapnya, tidak marah, tapi hatiku teriris. Jadi, kamu menolak jabatan ini demi tetap jadi OB? Ia mengangguk. Saya bukan menolak kesempatan. Saya menolak menjadi orang yang bukan saya. Saya tetap mau bantu Nexora, tapi sebagai saya sendiri, bukan sebagai atasan. Aku terdiam. Lama. Lalu, aku tersenyum. Karena di detik itu, aku menyadari betapa dalamnya ketulusan Dika. Ia tidak ingin naik derajat karena cintanya padaku. Ia tidak ingin hidup mewah karena aku kaya. Ia ingin tetap menjadi dirinya, sederhana, tulus dan setia pada jalan hidupnya. Kalau begitu, kataku pelan, bagaimana kalau kamu jadi duta kemanusiaan? Nexora, kamu bukanlah si manajer. Bukan atasan, tapi wajah dari semua program sosial kita.
Kamu yang tentukan kemana bantuan pergi. Kamu yang dampingi tim ke lapangan. Kamu yang jadi suara bagi yang tidak punya suara. Dika terdiam. Matanya berkaca-kaca. Saya, boleh melakukan itu? Aku bahkan akan bikin program khusus. Gerakan Dika. Inisiatif untuk membantu masyarakat pinggiran dengan kamu sebagai penggeraknya. Ius menunduk. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Terima kasih. Saya akan lakukan yang terbaik. Kami berjabat tangan. Tapi kali ini, bukan antara bos dan karyawan, melainkan antara dua manusia yang saling menghormati. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan rapat besar. Di hadapan semua karyawan, aku mengumumkan reformasi besar. Gaji minimum naik 40% untuk semua staf operasional, OB, satpam, cleaning service, driver. Program asuransi kesehatan keluarga untuk seluruh karyawan, tanpa terkecuali. Sistem. Promosi berbasis integritas, bukan hanya kinerja. Hari Sabtu menjadi hari sukarela. Semua karyawan wajib ikut kegiatan sosial minimal 1 kali sebulan. Pendirian Yayasan Nexora Peduli, dengan Dika sebagai penasihat utama. Reaksi bercampur aduk. Ada yang senang, ada yang marah, ada yang menganggap ini pencitraan, tapi aku tidak peduli. Karena kali ini, aku tidak melakukan ini untuk dipuji, aku melakukannya karena benar. Malam itu, aku mengajak Dika makan malam, bukan di restoran mewah, tapi di warung tenda pinggir jalan dekat rumahnya. Soto Betawi, es teh manis, lantai keramik retak, dan suara knalpot motor yang lewat. Kenapa kamu pilih tempat ini? Tanyaku. Ia tersenyum. Karena di sini, saya bisa jadi saya. Nggak perlu pakai dasi, nggak perlu bicara dengan istilah-istilah besar, cuman makan, ngobrol, ketawa. Aku menatap sekeliling, anak-anak berlarian, ibu-ibu ngobrol, bapak-bapak main catur, hidup berjalan sederhana, tapi hangat. Kamu bahagia. Oh, di sini ya? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya tegas. Saya nggak butuh kemewahan. Saya butuh kedamaian, butuh rasa bahwa saya berguna. Aku menunduk. Aku dulu pikir, kebahagiaan itu diukur dari jumlah rekening, jumlah pengikut, jumlah penghargaan. Tapi sekarang, aku pikir kebahagiaan itu duduk di warung tenda, makan soto, sambil ditemani orang yang mencintaiku bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku. Dika menggenggam tanganku. Kamu udah berubah, Amanda, dan aku bangga. Aku menatap matanya. Di balik kesederhanaannya, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua gelar dan kekuasaan. Dan aku tahu, aku tidak mengubah Nexora. Nexora yang mengubahku. Tapi Dika yang menyelamatkanku. Malam itu, aku kembali ke apartemenku di lantai 48. Tapi aku tidak tinggal lama. Aku mulai mengepak barang-barangku. Bukan karena aku membenci tempat ini, tapi karena aku tidak ingin lagi hidup di atas awan, aku ingin turun ke tanah, ke tempat di mana cinta tumbuh dari ketulusan, bukan dari emas. Aku menikah di bawah pohon rindang, di tengah sawah desa Sumbermulyo, Jawa Tengah, desa kelahiran Dika. Tidak ada gaun putih dari desainer Paris, tidak ada orkestra, tidak ada tamu dari kalangan elit bisnis. Yang ada hanyalah tenda biru tua, kursi kayu usang, lantunan gamelan pelan, dan senyum warga desa yang tulus tak terpalsu. Aku mengenakan kebaya merah marun, jarit batik khas Jawa, rambut dijepit bunga melati. Tidak ada makeup tebal, tidak ada high heels. Hanya aku, hanya Dika, dan cinta yang lahir dari ujian terdalam. Pagi itu, aku bangun di rumah sederhana milik Ibu Sari, Ibu Dika. Rumahnya kecil, dinding dari anyaman bambu, lantai semen, atap bocor saat hujan. Tapi hangat. Sangat hangat. Ibu Sari sudah tua, wajahnya penuh keriput, tangannya gemetar karena ginjalnya yang lemah. Tapi matanya bersinar saat melihatku. Nak, Amanda, kamu benar-benar datang, katanya memelukku erat. Aku janji, Bu. Aku akan jaga Dika, dan aku akan jaga Ibu juga. Ia menangis. Pelan. Tapi air matanya jatuh di pundakku seperti doa yang turun dari langit. Aku membantunya menyiapkan sarapan.
nasi hangat, sambal terasi, ikan asin goreng, makanan sederhana. Tapi rasanya lebih dalam dari semua hidangan fine dining yang pernah kumakan. Saat aku duduk di tikar, seorang anak kecil mendekat. "Tante Amanda," katanya tante dulu CEO besar. Aku tersenyum. "Dulu. Sekarang aku..." "Istri. Dika." Anak itu tertawa. "Wah, Dika jadi raja." Semua yang mendengar tertawa, termasuk aku. Karena kali ini, aku tertawa bukan karena sopan santun, tapi karena bahagia. Benar-benar bahagia. Upacara pernikahan berlangsung sederhana. Adat Jawa. Lengkap, siraman, panggih, sungkeman. Aku belajar setiap gerakannya selama sebulan. Bukan karena tekanan, tapi karena aku ingin menghormati akar Dika. Ingin menjadi bagian dari dunianya, bukan memaksanya masuk ke duniaku. Saat tiba waktunya panggih, Dika berjalan pelan menujuku. Ia mengenakan beskap hitam, blangkon, wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Kami berdiri berhadapan. Di antara kami ada seserahan sederhana. Beras, gula, kain batik, dan seikat bunga. "Dika Pratama," kata Mbah Rono, sesepuh desa. "Kamu terima Amanda Putri Wijaya sebagai istri, menjaganya dalam suka dan duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin?" Dika menatapku. "Saya terima, dengan hati yang tulus, selamanya." Lalu giliranku. "Amanda Putri Wijaya, kamu terima Dika Pratama sebagai suami, setia padanya dalam segala keadaan." Aku menatap matanya. Di balik kesederhanaannya, aku melihat kekuatan, kasih dan ketulusan yang tidak pernah kuduga ada di dunia ini. "Saya terima," bisiku, suaraku gemetar. Karena dialah satu-satunya yang membuatku merasa utuh. Kami berpegangan tangan. Tidak dengan cincin berlian, tapi dengan cincin kawin sederhana dari perak, dibuat oleh tukang emas desa. Dan di bawah langit biru, di tengah hamparan sawah yang menguning, kami resmi menjadi suami istri. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena cinta yang tumbuh dari ketulusan. Beberapa bulan kemudian, aku resmi mengundurkan diri sebagai CEO Nexora Tech. Bukan karena aku lelah, tapi karena aku ingin fokus pada hal yang lebih penting, manusia. Aku menyerahkan kursi CEO kepada tim profesional yang aku latih sendiri. Tim yang dibangun atas dasar integritas, bukan ambisi. Aku tidak lagi terlibat dalam rapat-rapat strategis, tapi aku hadir di setiap gerakan Dika, membantu korban bencana, membangun sekolah di daerah terpencil, memberi beasiswa pada anak-anak dari keluarga OB dan petani. Aku dan Dika tinggal di rumah kecil di pinggir desa. Aku belajar menanam padi, belajar memasak sambal dengan tangan berkeringat, belajar tertawa saat ayam peliharaan kami kabur ke sawah, dan aku tidak pernah merasa lebih kaya. Suatu malam kami duduk di teras, menatap bintang. Tidak ada lampu kota, hanya suara jangkrik dan angin pelan. "Kamu nggak nyesel ya?" tanya Dika, tiba-tiba. "Dulu hidupmu mewah, sekarang begini." Aku menatapnya. Aku baru sadar, Dika. Yang dulu kusebut kaya, sebenarnya miskin. Miskin hati, miskin cinta, miskin makna. Aku menggenggam tangannya. Tapi sekarang, aku merasa kaya sekali. Karena aku punya kamu, punya keluarga, punya tujuan, punya rasa bahwa hidupku berguna. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Aku dulu nggak pernah bermimpi bisa nikahi perempuan seperti kamu." "Perempuan seperti apa?" "Yang cantik, pintar, kuat, tapi mau turun, rela kotorin kakinya demi orang lain." Aku tertawa. "Aku dulu nggak pernah bermimpi bisa dicintai oleh pria seperti kamu. Yang miskin, tapi hatinya sejuta karat." Kami tertawa bersama, lalu hening, angin berhembus. Dan di detik itu aku menyadari satu hal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang kamu temui di puncak karier, tapi siapa yang tetap menemani saat kamu jatuh dan rela turun ke bawah hanya untuk menggenggam tanganmu. Tahun berikutnya, kami membuka Yayasan Dika Amanda yang fokus pada pemberdayaan pekerja harian, pelatihan keterampilan,
dan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kami tidak menyebut nama besar, tidak memasang baliho, tapi setiap anak yang lulus sekolah, setiap ibu yang bisa buka warung, setiap OB yang akhirnya jadi supervisor, mereka adalah bukti bahwa ketulusan bisa mengubah dunia. Satu hari, seorang reporter datang mewawancarai kami. Bu Amanda, apa pesan Anda untuk perempuan muda yang ingin sukses? Aku tersenyum. Jangan ukur sukses dari jabatan atau kekayaan. Ukurlah dari seberapa dalam kamu bisa mencintai dan seberapa jauh kamu mau turun untuk menolong orang lain. Reporter itu terdiam, lalu bertanya pada Dika, Pak Dika, apa yang membuat Anda tetap tulus meski hidup susah? Ia menatapku. Karena saya pernah lihat orang kaya menangis karena kesepian, dan saya sadar, harta bisa dibeli, tapi hati yang tulus, itu anugerah. Dan saya bersyukur Tuhan kasih saya hati itu. Biar saya bisa mencintai Amanda dengan tulus. Aku menunduk. Air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena penuh. Penuh rasa syukur. Penuh cinta. Penuh arti. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harian terakhirku. Aku dulu CEO. Kaya. Berkuasa. Tapi hampa. Kini, aku istri. Ibu asuh. Petani kecil. Ciu tapi penuh. Aku tidak lagi di atas, aku di tengah manusia, di tengah kehidupan. Dan di tengah pelukan Dika, aku akhirnya menemukan rumah. Karena cinta sejati bukan lahir dari kemewahan, ia lahir dari ketulusan. Dan di dunia yang penuh topeng, kadang, satu hati yang jujur, cukup untuk menyelamatkan jiwa yang tersesat. Aku menutup buku. Di luar, bulan bersinar terang. Dika sudah tertidur, napasnya teratur. Aku memandangnya lama. Lalu, pelan-pelan, aku memeluknya dari belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasa pulang.